Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Betra Syanifah Lasari, NPM 253111078, kelas SI 25DX. Di sini saya akan menjelaskan tentang ekonomi Islam, mata kuliah agama Islam Bapak Asegaf Asnan. Jadi, ekonomi Islam adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisis, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan ekonomi dengan cara-cara Islami. Cara-cara yang didasarkan atas ajaran Islam, yaitu berlandaskan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Definisi ekonomi Islam. Ekonomi Islam adalah ilmu sosial yang mempelajari masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam atau manaan. Ekonomi Islam adalah suatu upaya yang sistematik untuk memahami masalah ekonomi dan perilaku masyarakat dalam perspektif Islam. Khursyid Ahmad. Ekonomi Islam adalah tanggapan para pemikir Muslim atas berbagai tantangan ekonomi. Dalam hal ini didasarkan pada Al-Quran dan Sunnah di samping alasan dan pengalaman. NCDIC. Ekonomi Islam adalah suatu ilmu dan penerapan hukum syariah yang melindungi ketidakadilan dalam kaitan dengan upaya pencapaian kesejahteraan manusia dan pelaksanaan ibadah kepada Allah atau haznuhuz zaman. Tujuan ekonomi Islam yaitu meningkatkan ekonomi lebih makmur, menciptakan ekonomi yang adil dan merata, mewujudkan perekonomian yang stabil, mewujudkan perekonomian yang serasi, mewujudkan perekonomian yang menjamin kemerdekaan produksi, menciptakan ekonomi umat yang mandiri. Prinsip atau nilai dasar ekonomi Islam. Yang pertama tauhid, keadilan, kenabian, dan di bawahnya ada sidik atau jujur, amanah atau dipercaya, lalu ma'at atau hasil, di bawahnya fatohah atau cerdas dan tabligh menyampaikan. Lembaga-lembaga ekonomi Islam di Indonesia yaitu Bank Umum Syariah, Asuransi Syariah, Lembaga Gadai, BMT atau Baitul Ma'al wat Ta'mi'i, lalu Pasar Modal Syariah. Perbankan Syariah yaitu Bank Syariah, lalu di bawahnya ada Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Lalu ada Bank Umum Konvensional, di bawahnya ada Unit Usaha Syariah dan Sistem Konvensional. Pengertian Bank Syariah: bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip usaha syariah yang dalam kegiatan memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Prinsip syariah. Pasal 1 Butir 13 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah. 5. Prinsip bank syariah, yaitu prinsip bagi hasil atau mudharabah, lalu prinsip penyataan modal atau musharakah, lalu prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan atau murabahah, lalu pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan atau ijrah, dan yang terakhir pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dan pihak bank oleh pihak lain atau ijrah wa iktikan. Peran Bank Syariah. Bank Syariah turut berperan dalam menunjang pembangunan ekonomi bangsa Indonesia, terutama melalui upaya peningkatan peranan pengusaha muslim dalam perekonomian nasional dan bertindak sebagai katalisator sebagai pengembangan lembaga-lembaga keuangan syariah Indonesia. Fungsi Bank Syariah yaitu yang pertama manajer investasi, bahwa bank syariah tersebut merupakan manajer investasi dari pemilik dana yang dihimpun karena besar kecilnya pendapatan atau bagi hasil yang diterima oleh pemilik dana yang dihimpun sangat tergantung pada keahlian, kehati-hatian, dan profesionalisme dan bank syariah. Lalu jasa keuangan. Bank-bank klaim juga menawarkan berbagai jasa keuangan BIN-nya untuk memperoleh imbalan atas dasar agensi, kontak, atau sewa. Contohnya meliputi letter of graduate, wire transfer, letter of credit, dan lain-lain. Lalu ada investor. Investasi yang sesuai dengan syariah tersebut meliputi akad murabahah, sewa menyewa atau leasing, masyarakah, akad mudharabah,
akad salam atau istinah, pembentukan perusahaan atau akuisisi, pengendalian atau kepentingan lain dalam rangka mendirikan perusahaan, memperdagangkan produk dan investasi, atau memperdagangkan saham yang dapat dijual belikan. Fungsi sosial. Konsep perbankan Islam mengharapkan bank-bank lain Islam memberikan pelayanan sosial, apakah melalui dana kard atau pinjaman kebaikan, atau zakat dan dana sumbangan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Kajian terhadap asuransi. Pemahaman terhadap asuransi konvensional adalah haram yang terkandung dalam unsur gahar, maisir, dan riba. Yang pertama, unsur gahar terdapat pada bentuk akad perikatan yang melandasi penutupan polis. Akad yang terdapat pada asuransi konvensional dikategorikan sebagai akad tabaduli atau akad pertukaran, yaitu pertukaran pembayaran premi dengan uang pertanggungan. Unsur gahar ini juga terdapat pada sumber dana pembayaran klaim pada asuransi konvensional adalah tidak jelas asalnya. Yang ketiga, unsur riba tergantung dalam melakukan usaha dan investasi yang menggunakan sistem bunga, terutama oleh bank-bank konvensional dan funds manager companies. Definisi pegadaian syariah atau rahan. Menjadikan suatu pada benda berharga dalam pandang syarat sebagai jaminan hutang dengan kemungkinan hutang tersebut bisa dilunasi dengan barang tersebut atau sebagainya. Rukun dan syariat pegadaian syariah. Yang pertama, rahin, yaitu orang yang menggadaikan. Kedua, murtahin, yaitu orang yang menerima gadai. Dan lalu marhun, yaitu barang jaminan. Dan di bawah-bawahnya ada syaratnya. Yang pertama, mempunyai nilai menurut syariah, lalu harus ada waktu akad, dan yang terakhir harus bisa diserahkan seketika kepada murtahin atau wakilnya. Marhun bin dain, hutang, yaitu harus jelas barahin dan murtahin, lalu di bawahnya ada harus tetap dapat dimanfaatkan, dan yang terakhir harus lazim mengikat pada waktu akad. Lalu ada ijab dan qabul, penyataan gadai dari para pihak. Yang pertama, kedua jelas menggunakan keinginan untuk akad rahin, lalu di bawahnya ada kesesuaian, qabul, dan ijab, lalu masing-masing orang yang berakad mengetahui maksud lawannya, dan yang terakhir persambungan, qabul, dan ijab. Pengertian Baitul Mal wa Tamwil atau BMT. Menurut Hosen dan Hasan Ali, PKS 2008-11, BMT adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil atau syariah, menumbuh kembangnya bisnis usaha mikro dan kecil dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin, ditumbuhkan atas dasar perkarsa dan modal awal dari tokoh-tokoh masyarakat setempat dengan berlandaskan pada sistem ekonomi yang salam, yaitu keselamatan, berintikan keadilan, kedamaian, dan kesejahteraan. Menurut Heri Sudarsono 2007, BMT yaitu lembaga yang mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non-profit seperti halnya zakat, infak, dan sedekah. Lalu fungsi BMT. Baitul Mal, bait, rumah, maal, harta. Menerima titipan dua zakat, infak, dan sedekah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya. Baitul Tamwil atau bait sama dengan rumah, at-tamwil sama dengan pengembangan harta, dikurang melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil, terutama dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi. Dasar hukum BMT. Dalil Al-Quran Surat At-Taubah ayat 60 dan 103 yang menjelaskan tentang perintah berzakat, di mana pada zaman Rasulullah Baitul Ma'al didirikan dengan fungsi untuk menyimpan uang-uang zakat dan lainnya. Lalu dalil Quran Surat Al-Baqarah ayat 275-280. Konsep dasar pasar modal syariah, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Syariah hukum dan aturan yang berisi perintah dan larangan dan diterapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya. Fikih penafsiran utama terhadap syariah. Lalu ada ibadah manusia, Allah pencipta. Semua tidak boleh dilakukan kecuali yang ada perintah atau ketentuannya. Lalu muamalah manusia lain. Semua boleh dilakukan kecuali jelas dan larangannya. Di bawahnya ada prinsip syariah di pasar modal.
Yang terakhir, prinsip modal syariah. Yang pertama, pembiayaan dan investasi pada aset atau kegiatan usaha yang halal, spesifik, dan bermanfaat, dan dilakukan dengan bagi hasil. Yang kedua, uang adalah alat bantu pertukaran nilai. Pemilik harta menerima bagi hasil dari manfaat yang timbul dari kegiatan usaha, maka pembiayaan dan investasi harus pada mata uang yang sama dengan pembukuan kegiatan usaha. Yang ketiga, akad yang terjadi antara pemilik harta atau investor dengan pemilik usaha atau emiten, dan tindakan maupun informasi yang diberikan pemilik usaha, serta mekanisme pasar atau bursa and self-regulations organization lainnya tidak boleh menimbulkan keraguan yang menyebabkan kerugian. Yang keempat, investor dan emiten tidak boleh mengambil resiko melebihi kemampuan atau maisir yang dapat menimbulkan kerugian yang sebenarnya dapat dihindari. Dan yang terakhir, investor, emiten, maupun bursa dan self-regulation organization lainnya tidak boleh melakukan hal-hal yang menyebabkan gangguan yang disengaja atau mekanisme pasar, baik dari segi penawaran atau supply maupun dari segi permintaan atau demand. Sekian video dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.